Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang buat teman-teman semua yang sedang mendengarkan saya kali ini. Saya Doni, selamat datang di Merinding. Seperti biasa, sebelum kita mendengarkan kisah atau cerita kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan makhluk yang kasat mata maupun yang tak kasat mata. Berdoa dimulai. Baiklah teman-teman, untuk merinding kali ini, untuk episode kali ini kita akan melanjutkan kisah tentang kodam kakek yang dialami oleh keponakan saya sendiri, yaitu Dina. Ya, nah buat kalian yang belum mendengarkan part pertamanya, silakan kalian klik link di atas. Silakan kalian dengarkan dulu part pertamanya supaya ketika kalian mendengarkan part kedua ini, biar kalian itu nyambung aja gitu. Ya biar nyambung aja gitu ceritanya ya, biar ke ujuk-ujuk gitu ya. Jadi silakan kalian dengarkan dulu yang part pertamanya. Oke, nah sebelum kita lanjut ke ceritanya, karena memang dari part 1 ke part 2 ini ada jarak waktu yang cukup lama ya. Jadi barangkali kalian lupa ya, teman-teman lupa cerita yang part pertama, jadi saya akan ulas sedikit lagi sebelum kita masuk ke part 2-nya biar ada benang merahnya ya. Oke. Nah, jadi seperti yang kita sudah tahu ya di part pertama, bahwa keponakan saya Dina ini mengalami kejadian mistis ketika dia genap berusia 17 tahun dan 1 minggu kemudian dia mengalami kecelakaan ya. Dan mulai dari situlah kejadian-kejadian atau pengalaman mistisnya dimulai. Ya, memang sih yang kita ketahui juga bahwa tidak hanya semata-mata dia kebuka mata batinnya saja, memang ada maksud di balik semua ini ya. Ada maksud di balik semua ini, yaitu adalah kodam dari almarhum kakeknya yang memang sudah menunggu Dina selama 17 tahun untuk mengungkapkan atau menyampaikan pesan-pesan yang memang belum disampaikan oleh almarhum kakeknya ini. Ya, dan terakhir kita dengarkan juga bahwa bahwa kodam kakek dari Dina ini meminta untuk mengumpulkan semua anak cucunya ya dari pihak bapak ya, dari pihak bapaknya Dina. Jadi diminta dikumpulkan semua, dan kodam kakeknya juga ini sudah mulai menyampaikan pesan-pesan atau rahasia-rahasia yang memang selama ini dipendam ya, dan belum tersampaikan oleh almarhum kakeknya. Nah, di part 2 ini kita akan mendengarkan lagi kisah selanjutnya, karena di part pertama itu cerita dalam 1 hari ya, 1 hari setelah kejadian. Nah, di part kedua ini Dina akan menceritakan mengenai rentetan-rentetan kisah 1 hari setelahnya. Berarti 2 hari ya, berarti 2 hari setelah tepat Dina mengalami kecelakaan dan dibuka mata batinnya. Oke, baiklah teman-teman, kita langsung saja dengarkan cerita yang akan langsung dibawakan oleh Dina ya. Dan berikut kisahnya. Besoknya keluarga Dina itu pada datang. Keluarga dari ibu Dina, mulai dari nenek, kakek, om, tante, semuanya datang jengukin Dina. Pas malamnya itu ada yang nantangin Dina, katanya ini mah bohong. Dan akhirnya pas Dina lihat muka orang itu tuh jadi marah,
langsung kebuka semua tentang dia. Pas mereka datang itu, anehnya di hari ketiga itu Dina gak tau ya, lihat orang itu, Dina tahu dia pengen apa, hati dia itu pengen apa, kayak bisa ngebaca pikiran orang itu. Pas hari ketiga itu lihat nenek saya, lihat kakek, lihat tetangga-tetangga Dina yang datang, kecuali tetangga Dina yang namanya Bu Tita itu aneh, Dina nggak bisa ngelihat pikiran dia. Gara-gara kejadian pas malam ada yang nantangin Dina, gara-gara kejadian itu dimulainya, jadi Dina bisa baca pikiran orang. Nah, Itu apa sih Dina yang dilihat? Maksudnya bayangan kayak Gitu. ada gambar, ada kayak lagi nonton film atau gimana? iya gitu, kayak gitu. Tiba-tiba ada gambar aja. Iya gitu. Dina nyeletuk ke tetangga pun, ibu gini-gini ya, bapak gini-gini ya, dan dia pun langsung pergi gitu karena gimana ya? Karena ketahuan gitu. Jadinya teh ya udah gitu. Setelah bisa baca pikiran itu tuh, udah akhirnya Dina pun sama Ustadz Iwan disuruh diruqyah. Diruqyah setiap hari itu Dina hampir mau ada seminggu diruqyah. Buat hari pertama itu ngelewat, Dina ada yang kelewat. Jadi ada juga yang kebongkar di situ tuh. Kodam Aki Dina pun bilang katanya Bapak Dina itu ada yang apa ya namanya? Ada ya. Jadi ada yang gak suka sama Bapak Dina di tempat kerjaan dan akhirnya meminta sama orang pintar buat nyelakain Bapak Dina. Ya, pas dia nyeritain itu tuh, Itu cerita ke Dina si Kodam. ngomong ke orang-orang gitu pas di situ tuh. Dan pas ditanya siapa orangnya itu dia nggak berani jawab. Dan pas si Kodam ini nyeritain tentang orang yang mau nyelakain Bapak Dina ini, si jinnya pun ngerasa sedang dibicarakan. Akhirnya datang ke rumah. Si jinnya Itu sosoknya tuh genderuwo, besar banget. Dina ngerasain si genderuwo ini tuh diemnya. Jadi Bapak Dina itu di tempat kerjanya dikasih mes. Diemnya tuh di atas genteng, di atas kamar Bapak Dina. Jadi Bapak Dina itu kerjanya di Bekasi. Nah, datang dan akhirnya masuk ke tubuh Dina si genderuwonya. Udah masuk dia ketawa-ketawa, hahaha. Si Daska langsung ngeledekin Bapak Dina. Katanya mau ngebunuh Bapak Dina, mau bikin Bapak Dina miskin, segala macem lah pokoknya. Ternyata setelah gimana ya, si genderuwo ini pun ya gitu ngeledekin Bapak Dina intinya. Ditanya, kamu kiriman dari siapa? Malah ngeledek pokoknya. Udah, karena Dina pun gak kuat karena energi genderuwo itu gede banget, akhirnya dikeluarin. Jadi dia itu nyantet Bapak Dina itu udah lama, tapi gak mempan. Bapak Dina mau dibuat sengsara atau apapun gak mempan, malah Bapak Dina sekarang alhamdulillah. Dan dia pun karena kesel, akhirnya dia pun ngeguna-guna juga Dina dan ibu. Ibu itu diguna-guna, Dina dan ibu itu diguna-gunanya sama di rahim supaya bisa gak punya anak. Dan benar ibu Dina gak punya anak, keguguran terus karena gara-gara dia itu ngirim ke ibu Dina itu cacing kecil di bak mandinya. Jadi ketika dia mandi ada cacing itu masuk ke tubuh ibu Dina dan ngemakan janin. Dan waktu itu tuh pas banget ibu Dinanya tuh hamil dan dimakan sama cacing itu. Akhirnya keguguran lagi. Karena anehnya itu ibu Dina udah bed rest di rumah seminggu, gak kemana-mana, gak jalan, diem di kasur, bener-bener minum obat apapun, dan anehnya tetap keguguran. Dan setelah dicari tahu itu ternyata kiriman dari teman ayah Dina. Di ibu itu dikirimin di rahimnya itu cuma 5 cacing gimana ya, ada 5 titik. Dina itu kalau nggak salah ada 10 atau 8. Pas Dina tiap kejadian itu tuh emang pas Dina kesurupan awal pun Dina nangis bilang ke ibu,
ibu rahim Dina nggak apa-apa kan, Dina bakal punya anak kan. Itu tuh Dina tiba-tiba ngomong gitu aja, maksudnya nggak ada di pikiran, tiba-tiba ngomong ibu rahim Dina nggak apa-apa kan, gitu-gitu sambil ngusapin perut Dina. Ternyata emang ada yang guna-guna. Pas Dina di ruqyah selama 7 hari itu tuh bener Dina sama ibu tuh, jadi kalau misalkan di ruqyah terus kitanya memuntahkan sesuatu, itu tuh ada yang guna-guna kita. Itu tuh berarti yang apa sih, benda yang ada di tubuh kita yang buat guna-guna itu keluar. Setelah ibu selesai, Dina juga selesai, semuanya udah bersih, di perut Dina pun bersih. Terus udah di ruqyah itu, seharusnya ruqyah itu minimal itu 7 kali, maksudnya ada yang sampai beberapa kali, dan alhamdulillahnya itu Dina paling cepet buat di ruqyah. Karena Dina tuh mikir kalau misalkan Dina lemah terus, ini bakal lama prosesnya. Jadi Dina harus bisa nahan, harus kuat buat ngelawan mereka. Terus udah di ruqyah, dan Dina pun selalu mandi, pokoknya setiap di ruqyah itu pasti mandi, dipakein bunga-bunga gitu buat ngeluarin semuanya. Sampai beberapa kali Dina pun capek harus mandi itu terus. Setelah ruqyah, Dina pikir ini udah selesai semua, udah tenang, udah nggak ada masalah lagi. Tiba-tiba suatu malam Dina tidur sendiri tuh. Tadinya tuh Dina gak berani tidur sendiri, masih ditemenin adik. Akhirnya karena Dina pikir ini udah selesai dan Dina pun udah ngerasa enakan badannya, akhirnya Dina pun tidur sendiri. Pas tidur sendiri tuh anehnya Dina ditindihin lagi malamnya, ketindihan lagi. Dina pun bingung, maksudnya kan ini udah selesai, kenapa masih ada yang ganggu gitu, masih ada yang ngetok-ngetok jendela. Akhirnya ayah Dina tuh nyoba ke orang lain, namanya Pak Udin dari Luragung Tonggo. Dia nyoba, dia ke rumah, akhirnya ngelihat rumah kamar Dina. Karena yang Dina aneh tuh, kalau Dina ke ruangan lain yang ada di rumah itu Dina ngerasa nyaman, tetapi ketika di kamar Dina itu Dina ngerasa gak nyaman, masih ada yang ngeliatin dari pojokan. Terus akhirnya malamnya itu manggil Pak Udin ini buat ngebersihin kamar Dina. Setelah dibersihin itu kamar Dina dibikin gelap sama dia teh, pokoknya mah dia teh teriak-teriak lah di kamar Dina sendiri. Di luar dia sendiri di kamar. Udah selesai itu beberapa menit, Pak Udin keluar pun kayak capek, kayak udah olahraga beberapa jam, pokoknya keringetan, terus ngos-ngosan, dan langsung minta minum. Dia bilangnya itu udah bersih, udah bisa ditempatin lagi. Udah, dia pun pulang. Tapi pas Dina tidur lagi di kamar itu malah makin jadi Dina ngerasanya tuh makin deg-degan, makin takut, makin ada yang liatin. Tapi pas Dina cerita itu awalnya nggak percaya ayah sama ibu teh, karena ngerasanya udah dibersihin, tapi ya Dina ngerasanya enggak gitu. Akhirnya Dina teh masih ngerasa. Dari situ tuh tetangga Dina dulunya juga kayak Dina, maksudnya ngerasain hal-hal mistis, dan dia pun bilang, nak ke Indramayu aja yuk, ke Pak Jamal. Pas Ibu Tita ini bilang Pak Jamal, Dina itu takut, gak mau. Karena Dina pikir kalau misalkan dibawa ke Indramayu, mata batin Dina bisa langsung kebuka. Jadi selama Dina kejadian dulu tuh, Dina kan gak bisa jalan, di kamar terus. Dan akhirnya Dina tuh mutusin buat keluar. Pertama kali keluar itu yang Dina lihat malah pocong. Jadi depan rumah Dina itu ada rumah tingkat, dan di lantai 2-nya itu Dina lihat pocong 2. Mukanya hitam, sehitam-hitamnya, sambil melotot ngeliatin Dina. Dina pun langsung nunduk, takut, dan ditarik sama ibu, suruh sini, jangan ngeliatin. Sore.
Awalnya Dina tuh nggak percaya kalau misalkan ada hantu siang-siang, pikirnya kan malam aja, tapi ternyata Dina sendiri yang ngalamin. Dina lihat itu sore-sore. Terus pas Dina balikan muka nggak lihat lantai 2 itu, Dina ngelihat atap rumah dan di atasnya itu banyak kunti. Banyak banget itu tuh, lagi ada yang duduk, ada yang berdiri, pokoknya putih-putih. Dina ngelihat, Dina langsung nunduk, langsung takut dan gak kuat, gak mau keluar rumah lagi karena setiap keluar itu ngelihat mereka. Akhirnya masuk ke rumah. Dah setelah itu tuh Dina lanjut cerita ke yang sama Pak Udin. Pas ya sama Pak Udin ini, pas udah ngalamin Dina udah diruqyah itu, Dina udah nggak bisa lihat lagi. Dina nggak bisa lihat mereka lagi, tapi Dina bisa ngerasain mereka. Kalau misalkan ada mereka itu malah bawaannya tuh panas dan pengap. Panas, serasa ada yang maksa masuk. Dan karena si kodam ini tuh sering masuk ke Dina, jadi si kodam ini tuh kalau masuk ke Dina tuh Dinanya pun menyerupai seperti harimau. Tangan Dina garuk-garuk, nyakar-nyakar. Mulut Dina pun seperti harimau kalau lagi mangap gitu. Jadinya persis seperti gitu. Nah, Dina tuh sering ngalamin kayak gitu. Mulut sama tangan seperti kayak gitu. Maksudnya suka refleks, mulut pun mangap dan tangan pun nyakar-nyakar gitu. Setelah kejadian itu tuh pas sama Pak Udin tuh, itu tuh udah selang beberapa bulan. Dina bisa ngendaliin diri walaupun masih diganggu, udah bisa nahan diri walaupun masih tiba-tiba ada yang masuk gitu. Dan akhirnya Dina mutusin buat Dina mau ke Indramayu, ke Pak Jamal. Dan ternyata kenapa Dina gak mau ke Indramayu itu karena ada setan atau jin yang suka sama Dina dan gak mau Dina sampai ke Pak Jamal. Karena Pak Jamal itu menurut dia tingkatan ilmunya itu lebih tinggi. Jadinya dia takut kalau misalkan Dina sampai ke sana. Jadi berarti yang nggak mau itu bukannya ya. tapi yang si makhluk yang suka sama Dina yang akhirnya mempengaruhi perasaan Dina. Ya gitu, mempengaruhi Dina supaya nggak mau dibawa ke Indramayu. Setelah sama Bu Tita ini Dina dijelasin gini. Ternyata karena Bu Tita ini orang bisa lihat, dia pun tahu Dina gak mau ke Pak Jamal tuh gara-gara apa. Akhirnya dia pun ngejelasin gitu, karena udah kasihan lihat Dina tuh diganggu terus terus akhirnya udah dijelasin sama Bu Tita tuh gini ke Pak Jamal gak bakal. Karena yang Dina takutin ke Pak Jamal itu, di pikiran Dina tuh kalau misalkan ke Indramayu, mata batin Dina bisa lihat lagi, kebuka lagi, bisa lihat kayak pocong, kunti, bisa lihat lagi. Karena Dina tuh nggak mau, bener-bener pas pertama kali ngelihat mereka pun Dina stres gitu, kepikiran terus mukanya. Kayak ngebayangin kalau misalkan mata batinnya kebuka, Dina beneran stres gitu ngelihat terus mereka. Berarti pas ke Pak Jamal itu Dina udah ketutup mata batinnya? Udah ketutup. Sama Pak Iwan? Pas udah diruqyah teh udah nggak ngeliat gitu. Setelah kejadian Dina itu dari April, udah 2 bulan kemudian akhirnya Dina mau ke Indramayu, ke Pak Jamal. Pas pertama kali datang ke rumahnya pun Dina langsung takut, langsung diem, langsung nunduk, gak mau natap Pak Jamalnya, langsung diem aja. Udah gitu tuh disuruh masuk pun Dina nggak mau, tapi Dina maksain. Dina pun kayak ada yang nolak tuh, tapi Dina paksain deh, kayak bergesekan gitu sama dirinya sendiri pun. Dinanya mau tapi ada sisi yang tuh nolak gitu, nunduk. Terus sama Dina tuh ke Indramayu diantar sama Bu Tita sama suaminya Paan, karena mereka tuh dulunya juga di situ gitu pas ngobatin Bu Titanya. Diantar terus Dina pun dibacain doa sama Bu Tita biar Dinanya mau masuk, kayak ayo masuk, nggak apa-apa, lawan. Akhirnya Dina pun lawan, masuk ke rumahnya. Itu Dina belum berani natap. Pas datang itu biasa orang tua perkenalan, ngobrol, nanya apa-apa, tapi Dina masih gak mau natap. Akhirnya Pak Jamal pun nanya, "Neng, kenapa nunduk aja?" Dina tuh cuma senyum. Udah gitu tuh pas pokoknya
pas Dina ke Pak Jamal itu semuanya kebuka semua, kebongkar semua. Pas datang ke Pak Jamal itu si kodam kakek Dina itu selalu ngikut. Oh, masih ada. Emang selalu ngikut gitu ya Om. Tapi dianya pun dari jarak jauh gitu, maksudnya teh nggak nemenin Dinanya juga dari jarak jauh, nggak deket gitu. Terus akhirnya dimasukin si kodamnya ke tubuh Dina karena Dinanya juga udah gak kuat, dimasukin dan ngobrol sama Pak Jamalnya, dikasih tahu semuanya. Itu tuh Dina dalam keadaan sadar, diobrolin semua tentang kakek Dina dulunya gimana, terus Dina turunan Siliwangi, dan Pak Jamal pun bisa memilah mana yang dia diucapannya benar atau enggak tuh dia tahu gitu. Dan yang diucapin sama kodam ini tuh benar semua, karena emang Dina ngerasanya jin ini tuh, kodam ini tuh baik gitu buat ngelindungin Dina, karena emang dulunya sering sama kakek. Dan Dina pun inget waktu dulu tuh kakek pernah bilang Dina tuh cucu kesayangannya sebenarnya. Jadinya dia ngejagain Dina bener-bener gitu. Pas di Pak Jamal itu diceritain pokoknya yang Dina kejadian. Terus akhirnya dimandiin. Setelah dicerita-cerita semua, Pak Jamal ngerti sama jalan cerita Dina. Pas udahnya itu Dina dimandiin. Pas dimandiin itu malah reaksinya itu besar banget ya Om. Dinanya pas dibacain doa gak mau diem, tangannya gini-gini terus, bereaksi terus lah pokoknya, ngelawan terus. Pas di mandiinnya pun Dina nolak gitu Om, teriak gak mau, panas pokoknya pas dimandiin tuh, karena beneran ada yang nempel di Dina gitu. Udah hari pertama sama Pak Jamal, hari pertama itu yang penting Pak Jamalnya tahu sama cerita Dina awal mulanya gimana tentang kodam ini. Kebesokannya untuk beberapa hari kemudian Dina selalu ngelihat mau di bayangan Dina, mau di mimpi Dina, selalu ngelihat cewek kunti gak ada hidungnya, jelek banget mukanya, takut gitu. Terus dari Pak Jamal. Sebelumnya enggak, tapi Dina pernah lihat muka itu pas Dina yang keluar pertama tuh yang di genteng. Nah Dina ngelihat itu, tapi nggak selalu kebayang gitu. Cuma lihat, tapi ini mah malah kebayang terus, mukanya teh keinget terus. Sama ada Om Dina dari Majalengka, adiknya Bapak Dina itu ke rumah nanya Dina gimana keadaannya. Ya alhamdulillah mendingan, kata Dina tuh. Terus pas dia masuk ke kamar Dina tuh dia ngelihat di tirai Dina itu masih ada. Dia bilang, nah itu di tirai masih ada harimau, katanya teh. Kayak aden-aden waktu zaman dulu Pajajaran, aden-aden itu tuh diamnya di tirai Dina. Dan ada sebenarnya itu tuh dia tuh ditanam sama orang zaman dulu. Si barangnya itu ditanam di tanah yang sekarang jadi pondasi rumah Dina gitu. Jadi dia tuh diam di situ di tirai Dina. Terus setelah beberapa minggu itu Dina ke Indramayu lagi buat ngelanjutin, karena Dina itu ke Pak Jamal itu benar-benar harus sampai Dinanya sembuh gitu. Jadinya setiap bulan 2 kali atau 3 kali ada ke Indramayu ke Pak Jamal. Pas hari kedua itu Dina nyeritain ke Pak Jamal, Dina selalu ngelihat gambaran kunti yang gak ada hidungnya, sama nyeritain yang kata Om Dina yang ada di tirai Dina yang harimau itu tuh di kamar, itunya tuh diamnya tuh si yang harimau itu di kamar Dina. Terus pas Dina nyeritain yang pertama itu, nyeritain yang kunti, sama Pak Jamalnya tuh sepertinya disuruh masuk gitu, emang beneran ada gitu teh Om. Jadinya teh tiba-tiba tuh ada yang mau masuk, akhirnya Dina masukin kemasukan itu. Yang pertama itu kemasukannya kunti, mediasi kunti yang gak ada hidungnya tuh masuk ke Dina dan mediasi.
pas masuk tuh dia malah ketawa-ketawa. Pas ditanya sama Pak Jamal apa gitu maksudnya ngehantuin terus Dina. Akhirnya dia pun ngejelasin dia tuh suruhan gitu. Suruhan si Kunti ini tuh suruhan dari cowok yang suka sama Dina, tapi Dinanya tolak. Dan akhirnya karena dianya ngerasa sakit hati sama Dina tolak, akhirnya dia minta tolong ke ayahnya karena ayahnya ini orang bisa. Si cowok ini tuh anak baru, terus suka bilang suka sama Dina, tapi Dina tuh namanya juga anak kecil, jadinya tuh bahasanya juga suka, jadi yang bikin sakit hati tuh. Jadi pas dia nembak itu suka apa nyatain bilang suka, terus Dinanya tuh nyeletuk gitu, bilang gak mau sama kamu mah gak punya apa-apa gitu gitu. Dia teh ya nama juga anak kecil gitu ya, nggak tahu tiba-tiba tuh Dina ngomong gitu. Terus ternyata si cowok ini tuh sakit hati gara-gara omongan Dina. Akhirnya dia ngomong ke bapaknya, terus bapaknya tuh orang bisa. Dia sakit hati sama cewek, katanya teh dia ngomong gini orang gak punya. Terus sama bapaknya itu dikasih wiridan, dan dia tuh ngelakuinnya gitu, ngewirid sambil si anak cowok teh sambil nyebut nama Dina. Akhirnya nah si dia ngewirid itu buat apa? Buat biar Dina suka sama dia gitu intinya mah. Tapi segala sesuatu yang kita wiridin itu pasti ada jinnya, itu. Nah jinnya itu yaitu berupa kuntilanak yang nggak ada hidungnya itu. Dia itu ternyata nempel di tubuh Dina, di tulang rusuk Dina paling dalam. Sampai waktu Dina ruqyah sama Pak Jamal, terus diobatinya sama Pak Udin pun gak ada yang tahu gitu bahwa Dina tuh ada yang ngirim. Setelah sama Pak Jamal ini kebongkar, ketahuan katanya teh dia tuh diemnya tuh emang dalam banget di tubuh Dina tuh, jadi gak ada orang yang tahu gitu. Karena Pak Jamal ini ilmunya tinggi, akhirnya itu ketahuan dia tuh. Pas dia awalnya pas dia ditanya itu siapa orangnya, dia nggak mau jawab gitu nama cowoknya. Tapi di gambaran muka Dina tuh selalu ada muka teman Dina ini. Pas Dina lihat gambaran tuh mukanya Despri, tapi Dina nggak percaya masa sih dia gitu di dalam hati tuh kayak nggak mungkin. Udah gitu tuh si Kuntinya tuh nyebutin nama yang ngirimin Dina, tapi wiridan dia ngeguna-guna Dina tuh nggak mempan sama Dinanya tuh, karena Dinanya tuh lahir malam Jumat, katanya karena Dina lahir malam Jumat Kliwon, karena yang malam Jumat Kliwon itu intinya kuat sama hal mistis gitu. Ditambah ada kodam dari Aki yang jaga Dina, jadinya tuh nggak mempan gitu. Jadi Dinanya pun nggak ngerasa apa-apa gitu sama si Kunti ini, mah nggak ngerasa kediganggu. Dina juga baru tahu gitu. Setelah itu ketahuan yang ngirimin Dina ini cowok ini. Terus Dina cerita yang di gorden, yang ditirai kamar Dina, yang kata Om Dina itu katanya ada harimau, aden-aden. Akhirnya ternyata benar ada. Sama Pak Jamal dipanggil dan akhirnya dimasukin lagi ke Dina buat mediasi. Oke teman-teman, jadi itu cerita part 2-nya dari ponakan saya sendiri ya, yang namanya Dina. Oke, bagaimana untuk di part 2 ini? Ini berarti hari ketiga ya setelah Dina mengalami kecelakaan, dan kejadian terus berlanjut sampai dimana dia akhirnya diruqyah ya, harinya diruqyah. Dan dia sampai pergi ke Indramayu. Jadi gini ya teman-teman, jadi Dina ini dia berobat itu tidak hanya pada satu tempat, satu orang aja ya. Jadi kalau kita dengar dari awal sampai terakhir ini, dia ini berobat sampai ke 3 orang ya, dan yang terakhir ini ada di Indramayu ya. Dan setahu saya juga Dina ini waktu kemarin ini memang dia rutin pergi ke Indramayu buat berobat, buat
istilahnya ya setidaknya mengurangilah rasa-rasa sensitif itu, karena ya itu seperti yang Dina bilang, dia awal-awal merasa tidak nyaman dan malah berujung ke stres, apalagi ketika dia bisa melihat sosok-sosok yang ada di sekitar rumah ya dengan jelas gitu kan. Jadi tidak hanya bayangan-bayangan lagi, tapi sudah dengan wujud nyata. Nah itu ya. Dan seperti yang kalian dengarkan juga ya dari cerita Dina di part 2 ini, memang setelah kejadian ini semua hal-hal yang tadinya tidak diketahui akhirnya terbongkar. Mulai dari bapaknya yang ternyata ada yang usil ya, yang ingin mengguna-guna dengan mengirimkan genderuwo itu ya, terus ingin mencelakai bapaknya. Terus kemudian karena bapaknya ini tidak mempan, akhirnya si siapa ini orang yang mengirimkan guna-guna ini akhirnya beralih ke ibunya Dina ya, yaitu ada termasuk kakak kandung saya dan juga Dinanya sendiri. Nah kalau tadi yang diceritakan berarti kan Dina sama ibunya itu dia bukan genderuwo ya, dia bukan dikirimi genderuwo tetapi malah cacing yang mana itu ya kiriman cacing yang mana bisa menghambat pertumbuhan janin katanya ya kan. Memang beberapa kali kakak saya ini 2 kali keguguran kalau nggak salah. Iya 2 kali keguguran, dan yang kedua kali hamil itu kan pertama keguguran, terus kemudian yang kedua itu memang seperti yang Dina ceritakan, kakak saya ini memang sudah bed rest sama sekali, tidak turun dari kasur sama sekali, tidak gerak, tidak apa. Tapi memang belum, ya wallahu alam karena memang belum juga rezekinya untuk mendapatkan keturunan lagi gitu kan. Nah akhirnya gagal untuk hamil. Nah itu, dan ternyata si Dina ini juga kalau tadi kalian dengar, teman-teman dengar juga, jadi dia ini berat loh jadi Dina ini. Ya kebayang sih dia kenapa bisa sampai stres ya, bisa sampai stres. Pertama dia dia pertama dimasuki atau dikuasai oleh kodam kakeknya. Kedua, dia dikirimi semacam guna-guna ya di 10 titik di tubuhnya itu dari salah satu rekan dari bapaknya. Terus ketiga, dia dikirimi juga oleh sesosok kuntilanak yang dikirim oleh cowok yang pernah dia tolak. Dan lucunya pas saya dengar itu ternyata dia ini menolak cowok itu ketika masih SD. Parah. Anak SD ya, anak SD ditembak, dan ya namanya anak kecil kan memang tidak ngerti ya apa yang dia ucapkan, baik Dinanya sendiri maupun si cowoknya itu sendiri. Saya yakin si temen cowoknya Dina ini juga nggak tahu apa sih rasanya suka, apa sih artinya. Saya kan belum paham ya gitu. Nah mungkin sebenarnya yang sakit hati itu adalah orang tuanya. Kalau anaknya sih mungkin ya biasa-biasa aja ya, karena orang tuanya ini yang memang mungkin tidak terima, sakit hati dengan ucapan anak SD kelas 5 pada saat itu. Akhirnya dia dikirimlah sosok kuntilanak ya, yang ternyata akhirnya diketahui oleh gurunya Dina, Pak Jamal, yang di Indramayu ya. Dan ternyata si kuntilanak ini berada di tulang rusuk paling dalam di tubuhnya Dina. Jadi memang tidak diketahui ya, tidak gampang untuk ditemukan seperti itu. Ya wallahu alam sih, terserah ke kalian mau percaya atau tidak, kembalikan lagi kepada kalian. Percaya ya mangga, nggak percaya juga ya tidak apa-apa ya kan, seperti itu. Cuman ya ini memang kejadian nyata yang keluarga saya alami, walaupun memang saya tidak melihat secara langsung, tapi kan ini juga cukup menghebohkan ya, keluarga saya pada saat itu. Seperti itu. Sebenarnya ini masih ada lagi ceritanya, masih lanjut
ya. Jadi nanti ini di part berikutnya, ini kita akan tahu nih nasib si kuntilanak yang ada di tulang rusuknya Dina. Terus kemudian kodam kakeknya itu nanti seperti apa akhirnya, dan terus kemudian si sosok harimau, ya, sosok harimau yang bukan kakeknya ya, tapi sosok harimau yang mengaku kalau dia itu adalah prajurit dari Siliwangi ini yang mengganggu Dina di kamarnya. Itu nanti akan ada ceritanya lagi di part berikutnya. Oke, baik, mungkin itu dulu untuk episode kali ini, untuk part kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi. Semoga semua yang disampaikan di episode kali ini bisa menghibur kalian, dan juga tentu saja kalian bisa mengambil hikmah ya dari semua kejadian. Yang positif kalian ambil, yang negatifnya kalian buang-buang saja ya, buang jauh-jauh. Baiklah teman-teman, saya akhiri episode kali ini dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, salam merinding.